Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa, Allahu Akbar, selalu bahagia. Kembali lagi bersama Bu Guru, Bu Nur Karomah. Kita akan memasuki materi pelajaran kelas 5. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak semuanya, kita akan membahas tentang tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, panas dan perpindahannya di sekitar kita. Pembelajaran ke-1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Apa sih tujuan kalian belajar pada hari ini? Yuk, kita simak satu persatu. Yang pertama, kamu dapat memahami apa itu teks eksplanasi, ciri-ciri dan strukturnya dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi, kamu dapat menjelaskan proses perpindahan panas atau kalor dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, kamu dapat menjelaskan cara perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, kamu dapat menuliskan laporan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara konduksi dengan percaya diri. Apa sih itu teks eksplanasi? Yuk kita kenalan dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau gejala sosial. Jenis teks eksplanasi sering digunakan untuk menyampaikan bacaan atau tulisan yang bersifat ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi pertama adalah pernyataan umum, yang kedua urutan sebab akibat, yang ketiga adalah interpretasi. Kita akan membahas tentang perpindahan panas atau kalor. Sebenarnya perpindahan panas atau kalor terjadi pada kehidupan kita sehari-hari loh anak-anak. Pernahkah kamu melihat ibumu memasak di dapur? Dan tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ternyata panas api yang berasal dari kompor dapat memanaskan panci sehingga air yang di dalam panci bisa mendidih. Panas dari matahari juga berpindah atau merambat ke bumi, sehingga kita yang berada di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Bayangkan ya anak-anak, apabila sinar matahari tidak dapat kita rasakan sampai ke bumi. Panas juga berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi atau disebut juga sebagai perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Misalnya, keempat anak tersebut memegang buku yang dipindahkan dari anak pertama, kedua, ke anak ketiga, dan sampai ke anak keempat. Yang berpindah hanya bukunya saja. Buku itu kita anggap sebagai panas atau kalor, dan anak-anak keempat ke anak tersebut disebut zat perantaranya. Ingat ya anak-anak, yang berpindah hanya kalor atau panasnya saja. Zat perantaranya tidak ikut berpindah.
Contoh perpindahan panas secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kamu memanaskan jarum di ujungnya di atas api, apa yang kamu rasakan anak-anak? Pasti panas. Yang kedua, ketika kamu memegang sendok yang diletakkan di dalam air panas. Yang ketiga, ketika ibumu menggosok pakaian. Ketika ibumu menggosok pakaian, panas berpindah dari gosokan ke pakaian. Kita lakukan percobaan di rumah yuk. Siapkan alat-alatnya dan bahannya sebagai berikut. Yang pertama, gelas. Kedua, air panas. Ketiga, sendok. Keempat, lilin. Kelima, jarum. Dan yang terakhir, korek api. Apa sih yang mau kita lakukan? Yuk, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, tuangkan air panas ke dalam gelas. Ingat ya, jangan lakukan hal ini sendiri. Minta bantuan orang dewasa ya. Yang kedua, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas. Ketiga, nyalakan lilin dan bakar ujung jarum dengan nyala api lilin. Keempat, tunggu dua kegiatan tersebut 2-3 menit. Seperti contoh ya anak-anak, lihat gambar. Jawablah pertanyaan berikut sesuai percobaan yang sedang kamu lakukan. Apa yang kamu rasakan pada ujung sendok? Kedua, apa sih yang kamu rasakan pada ujung jarum? Yang ketiga, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Dan disebut peristiwa apakah hal tersebut? Sudahkah dijawab anak-anak? Kalau sudah, kita cek jawabannya di alternatif jawaban berikut. Samakah jawaban kalian di rumah dengan jawaban Bu Guru di sini? Oke anak-anakku, bagaimana perasaan kalian hari ini? Belajar bersama menyenangkan bukan? Sebelum kita akhiri, coba jawablah pertanyaan berikut ya. Teks yang dibuat berdasarkan fakta ilmiah yang bertujuan menjelaskan disebut teks titik-titik. Diisi. Ketika ibumu memasak sayuran, sayuran di dalam panci bisa matang dikarenakan titik-titik dari kompor berpindah ke titik-titik. Perpindahan panas ada 3 cara, yaitu titik-titik, koma titik-titik, dan titik-titik. Perpindahan panas melalui zat perantara yang tidak diikuti perpindahan zat perantaranya disebut titik-titik. Jawab ya di rumah. Contoh perpindahan panas secara konduksi adalah titik-titik. Ingat, pendidikan bukanlah mengisi panci tetapi menyalakan api. Untuk apa hanya mengisinya kalau tidak mematangkannya dengan api? Belajar dengan semangat ya, akan membuatmu menjadi hebat. Oke, sekian untuk pelajaran kali ini anak-anakku. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat luar biasa untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.